Halo saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Khususnya mereka yang sudah memiliki hak untuk memilih di tahun 2024 nanti. Sudah siapkah kamu untuk memilih siapa wakil rakyat yang akan duduk di parlemen di tahun 2024 nanti? Atau sudahkah kamu juga siap untuk memilih siapa calon presiden di tahun 2024 nanti? Di awal podcast ini, saya ingin mengingatkan saudara-saudara supaya jangan sampai salah memilih. Karena kalau kita salah memilih, dampaknya akan kita rasakan di 5 tahun ke depan. Untuk itu, bagi rekan-rekan muda yang baru pertama kalinya memilih wakil rakyat dan juga presiden di tahun 2024 nanti, saran saya jangan mengikuti begitu saja pilihan orang pada umumnya. Pelajari dengan baik siapa calon yang akan saudara-saudara pilih. Jangan hanya melihat partainya, karena tidak semua orang baik hanya ada di satu partai saja. KPU sudah merilis 9.919 calon sementara anggota DPR untuk pemilu 2024 nanti, disertai dengan sebaran partainya. Memilih satu orang bukanlah hal yang mudah. Untuk itu kita perlu dengan teliti dan dengan berhikmat membuat keputusan yang benar siapa orang yang akan kita pilih untuk menjadi wakil rakyat. Mari kita mulai menunjukkan suara kita dengan menyampaikan masukan dan tanggapan kita terhadap daftar calon sementara yang sudah dikeluarkan oleh KPU ini, sebagaimana juga ini diharapkan oleh KPU. Jangan biarkan orang-orang yang tidak tepat memanfaatkan kesempatan ini untuk diberi label sebagai calon wakil rakyat. Pilihlah orang-orang yang saudara yakin akan melakukan mimpi-mimpi saudara-saudara untuk Indonesia yang lebih baik di 5 tahun ke depan dan juga di tahun-tahun berikutnya. Pelajarilah dengan baik track record atau latar belakang dari orang-orang yang saudara pilih ini. Baik juga kalau saudara-saudara mau mengetahui, mempelajari, dan memahami visi dan misi dari calon tersebut. Tetapi visi dan misi semacam ini seringkali hanya indah atau bagus untuk kepentingan kampanye atau untuk kepentingan pemilihan. Setelah terpilih, orang bisa melupakan visi dan misi tersebut. Seperti kebanyakan wakil rakyat yang berjanji ini dan itu, tetapi ketika mereka telah terpilih atau duduk di parlemen, mereka lupa dengan apa yang mereka janjikan kepada rakyat. Mereka kadang lebih tunduk kepada keinginan partainya ketimbang mendengar dan melakukan apa yang benar dan yang menjadi suara hati nuraninya. Jangan pernah lupa dengan pernyataan Pak Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, anggota DPR dari partai PDIP, bahwa anggota DPR hanya tunduk pada pimpinan partai atau manut sama bosnya. Jadi, sekali lagi, jangan memilih seorang wakil rakyat hanya berdasarkan partainya saja. Kalau ada orang yang saudara-saudara bisa percaya untuk menjadi wakil rakyat, tetapi dia bukan anggota partai yang mungkin dominan atau yang berpengaruh di Indonesia, pilihlah orang yang Anda percaya itu, bukan karena partainya. Kita memang sering berada di dalam dilema, karena mungkin yang kita pilih itu orang baik atau orang benar, tetapi karena partainya kurang berpengaruh atau kurang dominan suaranya, maka yang disampaikannya mungkin juga tidak akan terlalu bergema kuat. Jangan pula memilih seseorang hanya karena kesamaan agama. Ingat, apapun agamanya, seseorang mungkin saja melakukan hal-hal yang tidak benar, misalnya melakukan korupsi. Jangan pula memilih seseorang hanya karena dia masih kerabat kita, dia masih saudara kita, dia masih tetangga kita, atau dia masih sahabat keluarga kita, atau dia orang yang dekat dengan keluarga kita, atau mungkin rekan bisnis orang tua kita. Bersikaplah lebih rasional dan cerdas dalam membuat pilihan. Dan karena itu, pilihlah wakil rakyat yang akan sungguh-sungguh menghadirkan Pancasila di bumi Indonesia ini.
Jangan memilih wakil rakyat yang mendukung intoleransi, yang tidak peduli terhadap ketidakadilan yang terjadi, yang membungkam kebenaran yang disuarakan oleh rakyat, dan yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan kepentingan kelompoknya. Pilihlah wakil rakyat yang akan sungguh-sungguh membuat semua rakyat Indonesia merasakan keadilan, merasakan kesejahteraan, tanpa sang wakil rakyat itu berusaha untuk memberikan keadilan atau kesejahteraan atau keuntungan untuk kelompok tertentu, atau untuk partai tertentu, atau untuk etnis tertentu, atau untuk kelompok-kelompok sosial tertentu, atau juga untuk lapisan-lapisan masyarakat tertentu. Marilah, melalui pemilu 2024 nanti, kita hadirkan wakil-wakil rakyat yang sungguh-sungguh peduli mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, sehingga bangsa Indonesia semakin dihargai di mata dunia.